bisa, masih kerja juga. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok berapa? Kelompok berapa lagi? Kelompok 4. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan tugas sistem operasi dan software. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan anggota kelompoknya. Yang pertama, Andi Syahril Puji Saputra. Kedua, Anwar. Dan ketiga, saya sendiri, Cecep Surya Pratama. Oke, kita mulai. Software licensing. Pengertian software license secara umum, kegunaan lisensi pada software adalah untuk tanda bahwa software yang digunakan adalah buah karya cipta dari seseorang atau perusahaan yang memiliki hak cipta. Sehingga pengguna software tidak boleh melakukan tindakan komersial tanpa adanya izin dari pengembang software. Selain itu, fungsi lain dari lisensi pada software adalah untuk media pengamanan, karena ada banyak perangkat lunak yang mewajibkan penggunaannya. Jika ingin menginstal produknya, maka harus membeli lisensi supaya program aplikasi bisa berjalan dengan baik. Sehingga jika pengguna tidak membeli lisensi, maka performa dari program aplikasi tidak akan maksimal. Jenis-jenis software lisensi. Priority software adalah sebuah lisensi pada sebuah karya perangkat lunak yang berfungsi untuk tanda hak cipta bahwa seseorang wajib meminta izin atau bahkan dilarang untuk menyebarluaskan, menjual, menggunakan atau bahkan memodifikasi perangkat lunak tersebut. Biasanya lisensi seperti ini dimiliki oleh pembuat atau pemilik software utama. Yang kedua, komersial software adalah sebuah lisensi software yang biasanya dimiliki oleh perusahaan perangkat lunak karena tujuan utama dari pengembangan software adalah untuk kepentingan bisnis, sehingga lisensinya adalah komersial. Untuk menggunakan software dengan lisensi seperti ini, dibutuhkan proses pembelian atau penyewaan lisensi bagi para penggunanya. Yang ketiga, public domain adalah sebuah perangkat lunak atau software yang diciptakan namun tidak memiliki hak cipta, sehingga para pengembang bisa dengan bebas untuk melakukan berbagai hal terhadap source kode utamanya, karena pencipta pertama tidak memberikan lisensi apapun atau bersifat publik. Yang keempat, free software adalah sebuah program aplikasi perangkat lunak yang diciptakan dengan lisensi bebas pakai, alias penggunanya bisa dengan bebas menggunakan software tanpa harus membeli lisensinya. Namun pengguna tidak boleh melakukan modifikasi karena hal tersebut dilarang dan software telah memiliki hak cipta. Yang kelima, general public license adalah suatu ketentuan yang mencakup pendistribusian perangkat lunak di mana pengguna dapat melakukan copyleft. Pengembang dengan lisensi ini memberikan akses kepada publik untuk bisa menggunakan memodifikasi dengan syarat memiliki lisensi ini. Yang keenam, open source. Lisensi software yang satu ini pasti sering kita dengar. Software yang memiliki lisensi seperti ini artinya public dan mengetahui kode sumber utamanya yang menyusun sebuah program aplikasi sehingga publik dapat melakukan memodifikasi. Namun tidak sebuah software yang memiliki lisensi open source adalah free software. Oke, selanjutnya mungkin saya serahkan kepada Andi Syahril. Oke, baik. Saya akan menjelaskan mengapa lisensi software itu penting. Untuk orang awam sekaligus pengguna seperti kita-kita ini, mungkin tidak terlalu peduli dengan keberadaan lisensi pada sebuah software. Namun lisensi pada software sangat menguntungkan bagi seorang programmer atau pengembang software itu sendiri. Kenapa bisa demikian? Dengan adanya sebuah lisensi, programmer atau pengembang yang memiliki power dan hak milik atas hasil karyanya sendiri, agar tidak disalahgunakan oleh orang lain demi mendapatkan keuntungan pribadi. Dengan kata lain, hal ini juga menjamin keamanan dari suatu software, sehingga Anda sebagai pengguna harus membeli lisensi tersebut untuk bisa menggunakannya. Adanya lisensi pada software ini semata-mata untuk melindungi serta menghargai hasil karya orang lain
dengan diaturnya lisensi pada undang-undang membuat baik pengembang software maupun programmer merasa diuntungkan dan tidak was-was dengan aksi-aksi pembajakan yang ada, terutama pembajakan yang ada di Indonesia ini. Selanjutnya kita masuk di bagian sistem operasi. Ya, bagian jenis-jenis sistem operasi. MS-DOS. Sistem operasi MS-DOS adalah cikal bakal dari Microsoft Windows yang kita kenal hingga saat ini. MS-DOS sendiri sistem operasi biasa dipakai oleh komputer IBM PC atau yang kompatibel dengan perangkat serupa. Sistem operasi ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1981 oleh Bill Gates dan Paul Allen. MS-DOS ini bersifat single tasking dengan modul teks dan command line. MS-DOS sendiri mulai ditinggalkan oleh sang punya seiring dibuatnya sistem operasi berbasis grafis antarmuka yang sekarang kita kenal dengan Windows. MS-DOS sendiri secara resmi dihentikan pada tahun 2000 oleh Microsoft. Seperti gambar di samping, dia seperti menggunakan command line, sedangkan Windows menggunakan grafik antarmuka. Selanjutnya Microsoft Windows. Microsoft Windows atau sering disebut Windows saja adalah sistem operasi yang cukup populer dan merajai perangkat lunak komputer yang ada di seluruh dunia. Windows sendiri adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft yang berbasis pada penggunaan grafik antarmuka atau GUI, Graphical User Interface. Sejak pertama peluncuran Windows, memang cukup populer karena aplikasi grafis buatan Microsoft seperti Microsoft Excel dan Word. Sampai saat ini, Microsoft memang telah mengeluarkan beberapa versi terbaru dari Windows. Dan terakhir seperti Windows 10. Selanjutnya, Unix. Unix adalah sistem operasi yang dikembangkan pada tahun 1965 dengan proyek awal yang disebut Multiplex Information and Computing Service atau Multicast. Pada tahun 1973, sistem operasi Unix di rework menggunakan bahasa pemrograman C oleh Dennis Ritchie. Sistem operasi Unix kemudian dikembangkan oleh perusahaan AT&T Bell Laboratories dan meluncurkan sistem operasi Unix yang bersifat komersial dengan nama Unix System P atau Unix System kelima. Sistem operasi Unix biasa digunakan untuk menjalankan jaringan komputer. Unix ini sama seperti MS-DOS. Pada awalnya, Unix merupakan sistem operasi bersifat command line interface atau seperti terminal yang kemudian dibuat versi GUI atau Graphical User Interface untuk memudahkan para penggunanya. Selanjutnya Linux. Linux merupakan pengembangan dari sistem operasi Unix yang lebih lengkap. Linux sendiri bersifat open source, di mana user bisa dengan bebas mengembangkan atau menggandakan program dengan lisensi resmi dari GNU. GNU not Unix. Selanjutnya macOS. Sistem operasi macOS atau Macintosh Operating System merupakan sistem operasi pertama berbasis GUI yang dirilis oleh Apple Computer pada tahun 1984. Apple sendiri merupakan perusahaan perangkat komputer yang memiliki teknologi sangat maju dan eksklusif pada awal kemunculannya. Sistem operasi macOS memang khusus digunakan untuk perangkat keras keluaran Apple. Secara keseluruhan, macOS memang berbeda dengan sistem operasi yang lain. macOS adalah sistem operasi yang tidak mempunyai baris perintah atau command line, seperti pada sistem operasi lain. macOS ini sering digunakan untuk desain grafis karena kecepatannya. Selanjutnya, Chrome OS. Chrome OS adalah salah satu sistem operasi yang terbilang baru. Chrome OS dirilis tahun 2010 dan dikembangkan oleh Google Inc. Sistem operasi Chrome OS sendiri berbasis pada Linux. Chrome OS bekerja secara khusus mengandalkan aplikasi web dari sistem operasi tersebut. Sistem operasi ini hanya dapat dioperasikan di perangkat keras yang dirancang oleh perusahaan Google dan dapat
yang dapat di Chromebook yang diluncurkan oleh beberapa brand notebook terkenal seperti Dell, Asus, Acer, dan lain-lain. Penggunaan sistem operasi Chrome OS memang cukup mudah. Sistem operasi ini juga sudah terintegrasi dengan layanan-layanan Google seperti Google Drive, Google Docs, dan layanan Google lainnya. Amiga OS. Sistem operasi Amiga OS merupakan sistem operasi yang sudah cukup lama. Hanya saja keberadaan sistem operasi Amiga OS memang tidak sepopuler sistem operasi lainnya yang ada sekarang. Sistem operasi Amiga OS diperkenalkan pada tahun 1984 oleh perusahaan Commodore International. Sistem operasi ini memang sangat baik untuk tugas-tugas multimedia, musik, dan video. Sistem operasi Amiga OS khusus untuk perangkat keras berbasis PowerPC dipelajari oleh Amiga. Selanjutnya AIX. Sistem operasi AIX atau Advanced Interactive Executive adalah sebuah sistem berbasis Unix yang dikembangkan oleh IBM pada tahun 1986. Pada awalnya sistem operasi ini untuk digunakan sebagai workstation pada perangkat yang menggunakan CPU jenis RISC atau Reduced Instruction Set Computer. Pengembangan sendiri saat itu dikenal dengan nama kode ROSC atau Research Office Product Division M Multiprocessor. Pada versi pertama AIX telah memiliki proses untuk virtualisasi dan mendukung layar dengan resolusi tinggi, di mana hal tersebut menjadikannya antarmuka pengguna yang lebih baik. Pada versi terbaru yang telah dikeluarkan IBM sendiri adalah AIX 7.2.4. Selanjutnya Sun Solaris. Sun Solaris itu merupakan sebuah sistem operasi yang dikembangkan oleh Sun Microsystems pada 1992. Sistem operasi merupakan pengembangan dari sistem operasi Unix. Sun Solaris merupakan sistem operasi open source, di mana user bisa dengan leluasa untuk mengembangkan sistem operasi ini. Sun Solaris sendiri kemudian berubah nama menjadi Oracle Solaris setelah pada tahun 2010 dibeli oleh Oracle Corporation. Solaris merupakan sistem operasi yang terintegrasi dengan mesin berbasis prosesor SPARC atau Spark, termasuk di dalamnya untuk aplikasi Spark 64 bit sejak Solaris 7 muncul. Selanjutnya saya serahkan kepada saudari Cecep untuk memaparkan perbandingan sistem operasi. Perbandingan sistem operasi. Kelebihan, banyak digunakan sebagai software jaringan. Mode operasinya berbentuk grafis. Komunikasi antar PC kalian lebih mudah. Kekurangan, lisensi mahal. Diperlukan perangkat keras dengan prosesor tinggi. Pentium, memori yang digunakan juga lebih besar atau mahal. Implementasi jaringan atau mahal. Unix, kelebihan, sistem operasi gratis. Sudah terdapat aplikasi multimedia dan desain grafis yang lengkap. Rentan terhadap virus. Tampilan desktop yang menarik atau bagus. Kekurangan, membingungkan, kurang familiar dibanding dengan Windows. Format file sedikit, banyak software yang kurang kompatibel. Selanjutnya Linux, banyak digunakan dalam operasi jaringan, bekerja pada dua mode, grafis dan teks. Pengoperasian tidak memerlukan lisens. Kekurangan, salah satunya kurang familiar bagi yang masih awam. Lebih baik menggunakan terminal atau shell. Selanjutnya, Solaris. Kelebihan, stabil dan populer dibanding Windows Net. Mempunyai sistem operasi seperti Linux. Sistem file stabil untuk database. Kekurangan, biaya mahal, driver hardware yang kurang baik, sedikit perizinan untuk pejabat. Selanjutnya, Macintosh atau Mac OS. Kelebihan, rentan terhadap virus, lebih cepat dan tidak cepat hang, lebih nyaman digunakan, user friendly, high performance. Kekurangan, Mac tidak bisa dirakit sendiri karena Apple tidak memberikan lisensi, software tidak terlalu lengkap, harga yang terlalu mahal, hanya digunakan untuk graphic designer, tidak bisa digunakan secara bersamaan. Selanjutnya, Chrome OS.
Kelebihan dan kekurangan. Chrome OS adalah sistem operasi besutan Google yang ringan dan berbasis Linux dan standar web untuk personal komputer PC. Google Chrome bekerja dengan metode windowing atau switching atau multitasking. Google Chrome OS menggunakan standar web HTML5 yang merupakan pengembangan software di browser yang berbasis sistem operasi. Jika dilihat-lihat, Chrome OS ini merupakan gabungan dari Linux dan Windows Vista. Chrome OS dirilis pada pertengahan 2010. Oke, terima kasih. Mungkin sekian pemaparan kami. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.